Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dian Karima dari kelas D1 PGMI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran, yaitu pada materi komponen capaian pembelajaran. Kemudian ada capaian pembelajaran berdasarkan lingkup materi dan perumusan tujuan pembelajaran. Nah, apakah teman-teman semua udah siap untuk belajar? Jika sudah siap, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada menu utama kali ini ada 4 subbab penjelasan materi, yaitu ada pengertian capaian pembelajaran, ada capaian pembelajaran berdasarkan lingkup materi, ada contoh capaian pembelajaran dan komponen capaian pembelajaran. Nah, yang pertama kita klik yang subbab pengertian capaian pembelajaran. Nah, jadi pengertian dari capaian pembelajaran itu adalah suatu ekspresi dari tujuan pendidikan yang dimana capaian pembelajaran ini dibuat oleh pemerintah dan tidak bisa diubah. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan atau memodifikasi kurikulum operasional sekolah, tujuan pembelajaran atau TP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi walaupun telah ditentukan oleh satuan pendidik oleh pemerintah, namun satuan pendidikan atau guru diberikan kebebasan untuk menentukan mau menggunakan tujuan belajar atau alur tujuan pembelajaran yang seperti apa untuk diterapkan. Nah, teman-teman, pada slide ini untuk next kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk kembali ke slide yang sebelumnya kita bisa klik button back. Oke, kita ke menu utama lagi ya. Nah, yang kedua, kita masuk ke komponen capaian pembelajaran. Nah, dalam komponen capaian pembelajaran itu ada 5 subbab penjelasan. Yang pertama ada rasional mata pelajaran. Kita klik yang ini ya. Nah, pada rasional mata pelajaran itu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih dengan profil pelajar Pancasila. Untuk SLB atau sekolah luar biasa, rasional mata pelajaran juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kaitannya dengan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Kita back kembali. Nah, ini kita masuk ke tujuan mata pelajaran. Nah, tujuan mata pelajaran adalah kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Nah, karakteristik mata pelajaran adalah deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat, capaian pembelajaran untuk setiap fase secara keseluruhan. Jadi, capaian pembelajaran untuk setiap fase secara keseluruhan merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase yang dibuat dalam bentuk pertanyaan dan disajikan dalam bentuk paragraf yang utuh. Kemudian yang kelima, capaian dalam setiap fase menurut elemen. Capaian ini dibuat dalam bentuk matriks dan setiap elemen dipetakan menurut perkembangan peserta didik. Karena komponen capaian sudah selesai,
selesai, kita masuk ke capaian pembelajaran berdasarkan lingkup materi. Oke, nah dalam capaian pembelajaran berdasarkan lingkup materi ada 3 subtopik. Yang pertama, capaian pembelajaran berdasarkan aspek kognitif. Kita klik yang ini ya. Nah, pada aspek kognitif atau pengetahuan, capaian pembelajaran berfokus pada kemampuan siswa untuk menguasai pengetahuan, seperti memahami konsep, teori, atau informasi yang disampaikan dalam materi pembelajaran. Nah, pada aspek psikomotorik, capaian pembelajaran berfokus pada kemampuan siswa untuk menguasai pengetahuan, seperti memahami konsep, teori, atau informasi yang disampaikan dalam materi pembelajaran. Oh, maaf. Pada aspek psikomotorik, capaian pembelajaran psikomotorik mencakup kemampuan siswa dalam menerapkan keterampilan fisik atau teknis yang mereka pelajari dalam tindakan yang nyata. Jadi, dalam psikomotorik ini lebih menerapkan keterampilan. Kalau pada aspek kognitif tadi itu lebih menerapkan pada kemampuan pengetahuan siswa. Kita masuk pada aspek afektif. Nah, pada capaian pembelajaran dalam aspek afektif berkaitan dengan sikap, nilai, motivasi, dan perasaan siswa terhadap materi pelajaran dan situasi pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu kita masuk pada subbab contoh capaian pembelajaran. Nah, ini ada contoh dari capaian pembelajaran yang telah dibuat. Ada capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Contohnya, elemen pengukuran pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Nah, ini contoh dalam pelajaran matematika. Nah, tujuan pembelajarannya untuk menentukan hubungan antar satuan baku panjang seperti cm dan meter. Menjelaskan cara mengukur panjang benda menggunakan satuan baku seperti itu. Jadi, sudah selesai, kita lanjut. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Nah, dari saya ingin menyampaikan bahwa kita harus berani mencoba hal baru, karena kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan untuk mencapai kesuksesan. Semangat terus buat teman-teman semua. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya.